usia 40 sudah terjadi gagal jantung. Karena jadi kalau penyakit jantung koroner ya itu kan sebenarnya ada faktor-faktor yang dia bisa diperbaiki, bisa dirubah, ada faktor yang tidak bisa dirubah. Diketahui ternyata banyak makan gula atau pasien-pasien dengan diabetes, kadar gula tinggi, itu ternyata... Ini Dok, pertanyaan pertama dari sahabat Sudiran tentang penyakit jantung. Saya itu sering deg-degan Dok, apakah itu termasuk penyakit jantung katanya? Ya. Hai, selamat datang di Sudiran Podcast. Hari ini kita sudah ada bintang tamu, bukan bintang tamu. Ini apa ini Dok? Pembicara ya Dok? Nggak ada, lawan bicara saya. Ini ada Dokter Afandi, SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah. Gimana kabarnya Dok? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Oh, sehat bahagia. Sama Dok, Alhamdulillah juga saya sehat. Nah, hari ini kita mau bahas tentang penyakit jantung ya Dok ya. Ngobrol aja ringan, nanti ada edukasi ke masyarakat, ke pendengar ya, sahabat Sudiran. Nah, ini nanti yang mau diobrolin sebenarnya apa aja sih gitu ya. Yang pertama mungkin ini Dok, penyakit jantung itu sebenarnya yang kalau di masyarakat itu yang biasa ditemuin itu penyakit jantung yang gimana aja sih Dok gitu? Ya, jadi penyakit jantung itu banyak jenisnya ya, banyak jenisnya. Ada yang sakit jantung koroner, ada yang sakit jantung bengkak, gangguan irama, kemudian gangguan katup bocor. Jadi banyak sekali. Jadi untuk yang saat ini banyak mendominasi itu ada dua. Satu penyakit jantung koroner atau sumbatan di pembuluh darah koronernya sehingga menyebabkan otot jantung itu menjadi rusak. Dan yang kedua itu yang paling saat ini baru booming itu adalah end stage dari sakit jantung, yaitu adalah gagal jantung. Itu fase terakhir dari semua sakit jantung, akhirnya akan menjadi gagal jantung. Akibatnya jadi aktivitas pasien sering terhambat akibat nafas ngos-ngosan, nggak kuat lagi untuk beraktivitas. Yaitu yang saat ini makin banyak karena penumpukan dari end stage pasien-pasien jantung tersebut. Oke, berarti ini cukup banyak ya Dok ya kalau di Indonesia ya. Nah itu kalau end stage itu berarti pada usia yang sudah tua atau memang di usia muda sekarang orang-orang udah banyak yang kena penyakit jantung Dok? Nah, seperti yang saya katakan di awal ya, jadi untuk sakit jantung itu ada banyak macamnya. Jadi ada yang namanya penyakit jantung kongenital, itu sakit jantung pada saat pasien lahir. Nah itu biasanya entah itu ruangan jantung yang tertukar atau adanya gangguan pada katupnya itu terjadi pada saat pasien lahir, bayi. Nah itu biasanya jika tidak terdeteksi secara cepat, jika kelainannya itu fatal, tidak segera terdeteksi, maka usia remaja itu biasanya kadang sudah terjadi tanda-tanda awal dari gagal jantung. Nah berbeda cerita dengan pasien yang mengalami jantung koroner. Itu biasanya jika memang tidak tertangani dengan baik di awal, maka akan terjadi proses gagal jantung itu pada usia-usia yang lebih tua, seperti itu. Cuman tidak menutup kemungkinan usia 40 sudah terjadi gagal jantung karena akhir-akhir ini ya mungkin karena fast food, karena pola hidup yang kurang baik. Itu pasien sakit jantung koroner mulai muncul pada usia 30-an. Jadi ya mungkin karena efek rokok juga ya. Jadi pasien sakit jantung koroner sudah mulai usia muda seperti itu. Oke. Berarti memang kalau jantung koroner ini pencetusnya tadi ya Dok ya, bisa fast food, bisa rokok gitu ya Dok ya. Dan sekarang memang lagi banyak banget yang mengkonsumsi seperti itu mulai dari muda ya Dok ya. Ya. Gitu. Terus untuk cara mencegahnya Dok, itu sebenarnya gimana ya Dok? Mungkin pola makannya atau pola olahraganya itu gimana ya Dok? Ya, jadi kalau penyakit jantung koroner ya itu kan sebenarnya ada imbas dari beberapa faktor, banyak faktor. Ada faktor-faktor yang dia bisa diperbaiki, bisa dirubah, ada faktor yang tidak bisa dirubah.
Faktor yang yang tidak bisa dirubah dulu itu biasanya adalah usia. Jadi wanita usia 55 pada saat menopause, kemudian laki-laki usia lebih dari 45 tahun itu lebih berisiko kejadian serangan jantung. Kemudian faktor lain jenis kelamin ya, wanita kurang dari 55 tahun biasanya lebih terproteksi untuk mengalami serangan jantung karena dia masih memiliki hormon estrogen yang dia itu melindungi dari jantung tersebut. Kemudian faktor lain adalah faktor keturunan ya. Jadi orang yang dengan faktor keturunan itu memiliki faktor resiko untuk terjadi serangan jantung jika orang tua atau kakek neneknya pernah mengalami serangan jantung. Nah, namun faktor resiko yang bisa diubah ini biasanya tidak akan muncul jika faktor resiko yang bisa dirubah ini tidak dilakukan, yaitu itu tadi diet yang kurang sehat, terlalu banyak makan kolesterol, kemudian obesitas atau kegemukan, ya banyak makan gorengan, fast food, itu kan banyak gula ya. Nah, diketahui ternyata banyak makan gula atau pasien-pasien dengan diabetes kadar gula tinggi itu ternyata memiliki faktor resiko yang jauh lebih tinggi untuk terjadi kejadian serangan jantung. Nah, kemudian olahraga yang kurang. Jadi memang kalau yang olahraga yang disarankan ya itu adalah olahraga aerobik dengan intensitasnya sekitar 30 sampai 60 menit dalam satu kali sesi. Kemudian dengan waktu 5 sampai 7 kali dalam satu minggu. Itu yang disarankan jika ada waktu. Kemudian yang paling banyak menyebabkan sekarang adalah rokok ya. Jadi usia kecil sudah merokok sudah bisa dipastikan nanti usia dewasanya akan ada masalah, entah itu di paru-parunya, jantungnya atau di pembuluh darah otaknya, itu pasti ada masalah. Oleh karena itu ya harus dijaga dari rokok. Wah, ini menarik sekali ya dok, olahraga berarti penting banget ya dok ya. Ternyata 5 sampai 7 kali dok. 5 sampai 7 kali itu hampir setiap hari ya dok ya. Ternyata lebih baik melakukan olahraga minimal 30 menit tadi ya dok ya, sampai 30 sampai 60 menit gitu. Wah, itu yang sedikit agak susah mungkin orang-orang sekarang ya dok. Anak muda sekarang kayaknya habis kerja, yang sudah kerja pulang rebahan itu menjadi sangat itu banget ya dok ya. Harusnya rebahan inilah yang diganti dengan olahraga gitu ya dok. Apalagi rebahan sambil minum kopi manis ya kan, sambil ngerokok nonton YouTube ya kan, itu numpuk semua. Jadi makanya pasien-pasien serangan jantung makin kesini makin mudah. Karena itu tadi ya dok ya, beralih dari olahraga malah dibuat rebahan dengan ngopi tadi ya dok ya. Wah, tapi itu memang sangat nikmat sih dok. Ya mari kita ubah ya pelan-pelan semuanya ya, biar makin sehat. Gitu. Nah, ini tadi kan untuk mencegahnya dok. Nah, kalau untuk penderitanya sendiri dok, misalnya sudah terdeteksi punya jantung koroner nih. Nah, itu apakah yang perlu dijaga? Mungkin pantangannya, makanannya apa aja sih? Atau olahraganya harus seperti apa? Bolehkah olahraganya seperti biasa atau ada tambahan atau pengurangan yang nggak boleh gitu dok? Monggo dok. Jadi bagus sekali ya. Jadi pada pasien jantung yang sudah mengalami jantung koroner ya, sudah ada sumbatan di pembuluh darahnya, itu pasti sudah ada istilahnya cacat di otot jantungnya, entah itu banyak atau sedikit pasti ada luka di situ. Nah, luka itu tadi yang jelas pasti harus dikontrol dengan obat-obatan jantung. Ya, dokter jantung itu pasti akan menyarankan minum obat seumur hidup, ya, untuk memelihara fungsi jantung biar tidak tadi end stage yang tadi kita bicarakan di depan atau gagal jantung. Karena banyak pasien yang putus obat, dia merasa nggak ada masalah nih, merasa sehat-sehat aja, udahlah nggak usah minum obatnya. Ternyata salah. Berapa tahun kemudian, entah 5, 10, 20 tahun pasti akan terjadi jantung bengkak, dia nggak bisa aktivitas lagi, ya, entah serangan jantung lagi yang berat. Nah, itu makanya kita menyarankan dari dokter jantung kita berikan obat-obatan untuk memelihara fungsi jantung, meningkatkannya, dan utamanya obat jantung itu insya Allah tidak akan merusak fungsi ginjal seperti yang dibicarakan orang awam seperti itu. Nah, berkata mengenai olahraga ya,
mengenai olahraga, jadi kalau orang-orang mitos zaman dulu, ya kita katakan mitos karena itu banyak beredar di masyarakat. Jadi kalau orang sakit jantung itu jangan ngapa-ngapain, udah wis lereno wae, kowe iki lara jantung. Nah, itu mitos yang beredar di masyarakat. Nah, itu namanya mitos pasti salah ya. Nah, yang benar gimana? Jadi memang untuk pasien yang pasca serangan jantung, ya, kita tingkatkan aktivitasnya secara bertahap. Ya, yang betul seperti itu. Kita tingkatkan aktivitasnya secara bertahap dengan apa? Ya, kita kalau di rumah, ya kalau di rumah sakit yang besar itu kita latih dulu ya berupa 6 minute walk test. Kalau di rumah nanti bisa dilatih jalan perlahan, kemudian semakin lama makin cepat, makin lama makin cepat ya. Ya jaraknya bisa 500 meter atau dari 200 meter nanti ditingkatkan perlahan. Tujuannya apa? Jadi istilahnya jantung itu dia yang kena serangan jantung turun mesin. Nah, cuman kalau yang motor ya itu turun mesin pasti butuh servis. Ya, kalau otot jantung manusia itu punya keunikan. Dia begitu dia turun mesin, dia harus dilatih perlahan biar dia jadi kontraksinya bagus kembali ya. Harapannya kalau ada latihan dia bisa muncul pembuluh darah baru yang membantu yang ada sumbatan tadi ya. Jadi itu yang diharapkan dari latihan atau olahraga. Jadi memang yang disarankan itu tadi berupa aerobik. Misalnya satu yang paling disarankan ya itu adalah renang, sepeda, dan ketiga jalan cepat. Itu yang paling disarankan untuk pasien-pasien yang sudah mengalami jantung koroner. Cuman ya memang harus dilakukan bertahap ya. Jadi begitu ada ngos-ngosan itu dilihat dulu apakah masih bisa lanjut atau tidak ya. Kalau seumpama masih bisa lanjut, masih bisa ngomong berapa kalimat gitu ya. Itu sebaiknya tetap ditingkatkan ya untuk melatih jantungnya. Ya jangan serta-merta wah capek nih duduk ngopi. Nah itu salah ya. Yang benar adalah begitu capek dilihat dulu dia masih bisa ngomong nggak, ngomong satu kata atau satu kalimat. Kalau satu kalimat masih bisa lanjut. Tapi kalau sudah satu kata doang bilangnya capek, dah itu udah harus berhenti. Ya. Itu. Berarti kalau punya jantung koroner terus diem aja ya dok, tetap harus berlatih itu tadi ya biar meningkat betul. Gitu ya. Terus tadi dok yang kopi hubungannya, karena kan kopi itu kan meningkatkan detak jantung, denyut jantung gitu ya dok. Nah itu kalau pada pasien yang punya riwayat keluhan penyakit jantung gitu minum kopinya gimana dok? Ya, jadi kalau dari riset sebenarnya kopi murni itu dia mengandung antioksidan tinggi. Ya, yang fungsinya adalah mencegah kerusakan dari jantung. Jadi dia baik untuk jantung. Cuman sayangnya kopi itu punya efek samping dia meningkatkan denyut jantung. Nah, itu yang dihindari dari kopi ya. Jadi kopi itu karena meningkatkan denyut jantung ya. Padahal pasien dengan jantung koroner itu kita pertahankan denyut jantung itu di antara range 60 70. Nah, kita pertahankan denyut jantungnya seperti itu. Kenapa? Biar jantungnya itu istirahatnya total. Ya. Nah, kemudian efek kopi ya. Sebenarnya nggak masalah kalau dia setelah minum kopi denyut jantungnya dia ukur sendiri pakai, sekarang kan ada jam ya. Ada jam yang bisa dia deteksi nadi, atau kalau nggak punya ya dihitung sendiri ya. Ada yang namanya cek nadi sendiri, yaitu dia dihitung dalam 1 menit 60-70 setelah minum kopi nggak masalah. Tapi kalau dia jadi berdebar jadi 100 ya sebaiknya jangan. Kemudian kalau yang tetap masih mau minum kopi ya hindari kopi yang manis sama yang full campuran, misalnya creamer atau kopi, nggak boleh sebut merek ya. Ya kopi manis itu
Ini aja Sebaiknya tidak jangan. bermerek, Dok. Iya, ini nunggu endorse. Itu ya. Iya, Dok. Oke. Berarti kopi aman, tapi harus tetap terkontrol gitu ya, Dok ya. Ya. Yang tahu dirinya sendiri. Betul. Gitu ya, Dok ya. Beda-beda orang tiap. Bisa dibatasi dan sebaiknya yang tadi yang murni, tidak ditambah lainnya kan. Betul. Gitu. Terus ini, Dok, kalau seorang anak gitu ya, orang tuanya itu terdeteksi punya jantung. Beberapa kan ada yang penyakit jantung yang menurun gitu, Dok. Yeah. Nah, sebagai anak ini harus gimana, Dok? Yeah. Hati-hatinya tuh seperti apa gitu? Ya, jadi mirip-mirip dengan penyakit metabolik lain ya. Jadi seperti diabetes, stroke, kemudian sakit jantung itu sebenarnya memang hubungannya 50% ya. Jadi kalau 50% ada riwayat orang tua atau kakek nenek ada riwayat keturunan sakit jantung koroner lah ini, sakit jantung koroner, maka seorang anaknya itu sebaiknya mengevaluasi yang 50% sisanya. Jadi sebaiknya dihindari seperti obesitas, merokok, makan makanan diet bergizi. Nah, itu sebaiknya dikontrol sedemikian rupa. Jadi bagusnya tiap 6 bulan ya, kalau idealnya di luar negeri itu 6 bulan ada medical check up. Jadi dicek darahnya, bagaimana kolesterolnya. Kolesterol itu ada yang kolesterol jahat, ada yang buruk. Jadi dicek kolesterol buruknya, kemudian kadar gula darahnya. Itu sebaiknya tiap 6 bulan diperiksakan. Jadi bisa menghindari yang 50% tadi, walaupun 50% sisanya dia punya bakat untuk kejadian itu. Seperti itu. Tapi itu tidak bisa terdeteksi dari mungkin bayi gitu, enggak ya, Dok ya? Tetap nanti periksanya pas sudah usia dewasa atau gimana, Dok? Ya, kalau kita katakan jantung koroner dari bayi kita nggak bisa mendeteksi. Ya, cuman yang kita mendeteksi adalah faktor resikonya yang bisa menyebabkan. Makanya faktor resiko yang bisa diperbarui tadi bisa dicek mulai usia dewasa. Jadi usia dewasa jika dia sudah punya harta berlebih sebaiknya dicek tiap 6 bulan. Berarti tetap harus mempersiapkan budget lebih gitu ya, Dok ya. Untuk kesehatan ya, Dok ya, daripada nanti semakin parah biayanya semakin besar ya, Dok. Nggak ada kerasa apa-apa, ini tensi juga nggak pernah cek di puskesmas kan padahal gratis kan cek. Betul. BPJS nggak pernah cek tensi, nggak pernah cek gula, nggak pernah apa-apa, saya sehat kok, tahu-tahu besok kayak IGD malah kondisinya nggak bagus, bisa menyebabkan banyak komplikasi. Itu tadi untuk hubungannya jantung dengan yang orang tuanya memang sudah punya riwayat gitu ya, Dok ya. Gitu, Dok. Nah, ini, Dok, satu pertanyaan lagi itu kebetulan saya dokter gigi gitu ya, Dok ya. Nah, biasanya kadang tuh ada pasien yang datang ke kami gitu tuh dengan keluhan misalnya mau cabut gigi atau mau pembersihan karang gigi. Nah, pasien ini punya riwayat jantung gitu, Dok. Sebenarnya ada nggak sih, Dok, yang perlu diperhatikan dari kondisi sistemiknya si jantung ini gitu, Dok? Ya, jadi pertama kita nilai dulu sakit jantungnya itu sakit jantung yang apa. Jadi jika sakit jantung koroner yang sebelumnya, maka sudah pasti dia itu minum obat pengencer pengencer yang sumbatan darah, entah itu aspilen, clopidogrel atau produk lain, itu pasti dia minum seumur hidup. Nah, nanti kita sesuaikan sebelum pasiennya dilakukan cabut gigi, apakah perlu ditunda selama 5 hari atau tidak. Soalnya kenapa? Pasien yang sakit jantung itu sudah punya kecenderungan untuk terjadi sumbatan. Ya, jadi begitu obat yang pencegah sumbatan ini tadi tidak diminum, dia akan beresiko kejadian sumbatan ulang. Jadi maka kita perlu evaluasi kira-kira bagaimana resiko pasien ini, apakah perlu ditunda 1 hari, apakah 5 hari, atau pada hari tersebut. Soalnya kita berurusan dengan cabut gigian pasti ada perdarahannya. Jadi kalau seumpama nilai perdarahannya lebih tinggi, maka kita akan pertimbangkan untuk menurunkan perlahan. Jika faktor sumbatannya resikonya lebih tinggi, maka kita juga pertimbangkan nanti akan memundurkan jadwal
penghentian. Oke. Kemudian yang perlu kita evaluasi lagi sebelum pasien cabut gigi ya, ada yang namanya infeksi gigi ya dok ya. Iya, ada. Ya, jadi infeksi gigi itu sangat berkaitan dengan jantung. Jadi ada pasien-pasien mungkin sering mengalami ya dok ya. Jadi pasien dengan karang gigi yang sudah nyun sewu, sudah kotor sekali, ya itu pasti ada bakteri di situ. Nah, dan kebetulan bakteri itu bisa masuk ke pembuluh darah yang ada di gigi. Nah, jika bakteri masuk dari gigi itu tersebut bisa masuk ke aliran darah, maka dia beresiko akan nyantol di otot jantung. Nah, jika bakterinya nempel di otot jantung, ya akan sangat beresiko terjadi suatu infeksi, entah infeksi di selaput jantungnya yang namanya perikarditis, atau nempel di otot jantungnya yang namanya miokarditis, atau bisa bahkan dua-duanya perimiokarditis. Nah, gejalanya nanti akan sama, jadi pasiennya nyeri dada, ampek, buat nafas nggak enak, ya, demam tinggi, yaitu ternyata karena adanya kotoran ya, karies ya dok ya. Ada karies, ada karang gigi juga. Nah itu jadi sebaiknya, jadi memang pada pasien dengan karang gigi sebaiknya sesegera mungkin kontrol ke dokter hikmah ya, untuk segera dibersihkan, dikasih antibiotik supaya tidak bakterinya masuk melalui karang gigi tersebut masuk ke jantung, akibatnya akan lebih fatal. Oke. Seperti itu. Iya, berarti nanti kalau ada keluhan gigi terus punya riwayat jantung, nanti bisa periksa dulu ke dokter gigi ya dok ya. Di Poliklinik RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso ada. Iya. Poliklinik jantungnya juga ada gitu ya dok ya. Sudah Alhamdulillah sudah komplit semuanya. Bisa terintegrasi gitu ya dok ya, semua bisa diperiksa gitu. Oke dok, itu tadi dari saya. Ini kita langsung masuk ya dok ya. Kemarin itu ada beberapa pertanyaan dari sahabat Sudiran ya dok ya, tentang penyakit jantung ini gitu. Monggo, ini pertanyaannya bisa ditampilkan mas. Apa aja ini? Kayaknya udah banyak banget dok pertanyaannya. Banyak banget atau banyak aja, mari kita lihat. Gelasnya saya singkirkan dulu. Iya, monggo dok kalau mau minum dulu silakan. Oh iya, ini ya. Ini tidak iklan dok. Ini dok, pertanyaan pertama dari sahabat Sudiran tentang penyakit jantung. Saya itu sering deg-degan dok, apakah itu termasuk penyakit jantung katanya? Ya, jadi sering deg-degan banyak penyebabnya ya. Entah dia terlilit utang ya, kemudian ada faktor psikologis, kemudian ada faktor dari jantung juga ya. Jadi deg-degan itu banyak hal penyebabnya. Jadi tidak semua deg-degan itu adalah suatu penyakit jantung ya. Seperti yang saya katakan di awal, salah satu jenis dari sakit jantung memang aritmia. Aritmia itu adalah denyut jantung yang tidak normal, jadi bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, atau tidak teratur ya. Kemudian bagaimana cara mengetahui deg-degannya itu sakit jantung atau bukan ya? Nah, bisa kita lakukan yaitu tadi, bukan promosi tapi ada jam yang bisa cek nadi sendiri ya. Nggak sebut merek dok, nggak apa-apa dok. Banyak mereknya soalnya ya. Jadi bisa dicek apakah nadinya itu lebih dari 100 atau kurang dari 60 ya. Normalnya adalah range-nya itu. Jika ada kurang dari 60 kurang dari 50 atau lebih dari 100, ya itu perlu dicek, periksakan ke dokter jantung ya. Nah, jika tidak terdeteksi tapi kok kadang-kadang muncul entah pas aktivitas atau apa, segera periksakan ke poliklinik jantung. Nah, kebetulan ya kita ada alat yang namanya alat Holter monitoring ya. Kebetulan baru beberapa rumah sakit yang punya. Kalau di Wonogiri insya Allah yang punya hanya di RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso. Wah, ya, itu luar biasa, dok. Bisa mengetahui bagaimana deg-degannya Bapak Ibu atau saudara-saudari itu
apakah suatu kelainan jantung atau normal saja, apakah perlu ditata laksana atau tidak. Itu bisa kita tahu jika sudah diperiksa Holter tersebut, ya. Jika belum diperiksa Holter bagaimana? Ya sebaiknya segera ke ke puskesmas terdekat, minta rujukan ke poliklinik kita. Nanti akan segera kita lakukan perekaman jantung menggunakan alat Holter monitoring tadi untuk bisa kita tentukan apakah itu mengarah ke suatu penyakit jantung atau tidak. Oke. Seperti itu. Iya. Wah, berarti ini suatu keunggulan ya Dok ya, kita punya alat yang di Wonogiri baru ada ini gitu ya Dok ya. Ya, betul sekali. Iya, silahkan berkunjung bagi masyarakat mungkin ya yang punya keluhan misalnya deg-degannya ini kenapa gitu. Kalau punya BPJS asuransi silahkan ke Vaskes 1 dulu, baru minta rujukan ke sini ke RSUD gitu ya. Kalau pasien umum bisa langsung ya Dok ya datang ke poliklinik. Cuma pengen tahu nih ini kenapa ya saya ada keluhan kayak gini tuh penyakit jantung atau bukan gitu ya Dok ya. Oke. Ini pertanyaan pertama Dok. Kita langsung lanjut Dok ke pertanyaan selanjutnya. Ini Dok dari Endang Praptiwi, apa saja Dok yang perlu dihindari agar tidak terserang penyakit jantung? Ya. Jadi seperti yang kita sudah bahas tadi ya Dok ya. Jadi ini sudah kita bahas yang perlu dihindari apa. Jadi jika sudah ketahuan 50% tadi ada riwayat keluarga ya, atau bapak, ibu, nenek, kakek ada yang pernah serangan jantung, maka 50%-nya kita perlu waspadai. Jadi sebaiknya kita hindari makanan-makanan yang fast food ya. Ya kalau tombol kangen aja nggak masalah sih, sebulan sekali ya. Cuman jangan terlalu sering juga karena fast food itu dia selain gulanya tinggi, natriumnya tinggi. Jadi selain beresiko kena diabetes, sakit jantung, dia makanan bernatrium tinggi itu terbukti bisa meningkatkan resiko terjadi hipertensi. Ya, hipertensi bisa kemana-mana nanti arahnya sakit jantung, stroke, ya, bisa macam-macam lah. Ya sebaiknya ya dihindari aja terlalu sering mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Kemudian yang jelas dihindari adalah rokok ya. Rokok itu faktor resiko tertinggi yang sebenarnya bisa dihindari sih ya. Jadi rokok sudah diharamkan oleh MUI ya. Jadi mungkin bisa kita aplikasikan untuk uangnya untuk yang lain ya, untuk bisnis atau apa misalnya. Dan yang terakhir mungkin mager ya. Itu faktor harus dihindari ternyata. Iya, jadi sebaiknya fenomena mager ini disudahi karena corona kan sudah diturunkan ya statusnya dari pandemi ke endemi. Jadi fenomena mager harusnya sudah dinaikkan. Jadi olahraga atau yang lain ya, aktivitas yang lain. Berarti dikurangi ya Dok ya rebahan ya. Terutama kaum milenial ini loh Dok, itu kayaknya udah hobi buat rebahan, mainan HP, kadang juga sambil nongkrong ngopi juga. Nah, itu dia. Bisa gitu. Sebenarnya kalau rokok ini kan sudah ada peringatan ya Dok, sangat-sangat buruk gitu. Tapi gimana ya Dok kalau yang sudah terlanjur itu tuh sangat sulit Dok menghilangkannya gitu. Mungkin ada tips mungkin Dok? Enggak ya Dok? Kalau tips saya juga belum pernah. Belum pernah ya Dok ya, oke. Jadi mungkin ya kalau mungkin dari saya sih diingat-ingat aja efeknya rokok itu ada yang jatuh. Apa itu? Jadi efeknya rokok itu mungkin cuman sebatas keren aja ya. Pada saat sekolah mungkin dulu ada banyak yang rokok teman-teman. Ada yang rokok mungkin buat keren-kerenan aja, tapi akibatnya ya fatal. Jadi ketergantungan, tiap hari harus beli satu kotak itu berapa tuh nggak tahu harganya. Itu kalau dikumpulin kalau 1 tahun tuh mungkin bisa beli motor berapa. Wah, mungkin bisa Dok. Iya, jadi diinget-inget aja itu. Bisa bikin motor banyak, diojekkan ke siapa. Bisa buat investasi jangka panjang ya Dok ya, daripada buat investasi sakit, ya. Mending investasi yang lain ya Dok ya, yang lebih menguntungkan gitu ya Dok kalau ya. saya itu. Oke Dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, masih ada? Nah ini Dok, kalau sering bermain petasan apakah dapat menyebabkan sakit jantung Dok? Nah ini
Mungkin kalau ini dok, mungkin kalau waktu itu loh dok, apa tahun baru gitu kan petasan banyak, atau habis ini dok, habis subuhan di apa masih puasa pas gitu puasa kan? Ramadan ya. Sekarang petasan kayaknya udah udah dilarang kayaknya sama polisi ya. Iya. Tapi kalau itu tahun baru masih banyak dok. Oh gitu. Itu gimana Ya, dok? Ada hubungannya? jadi mungkin kalau secara langsung nggak ada ya. Jadi mungkin kaget aja. Jadi kalau yang pasien-pasien yang bukan pasien ya, yang orang normal kena petasan nggak ada masalah. Cuman begitu dia sudah ada bakat aritmia yang seperti yang saya jelaskan tadi, denyut jantungnya tidak beraturan, dia kaget kena petasan, dia bisa naik mendadak. Sakit apa namanya, aritmianya itu bisa langsung denyutnya lebih dari 150 karena dia kaget kena petasan. Nah itu kalau dia berdebar mendadak seperti itu, kadang ada pasien yang bisa ada gejala seperti dia pingsan, nyeri dada seperti kayak serangan jantung. Nah itu bahayanya seperti itu. Jadi ya sebaiknya kalau main petasan di luar yang mungkin tidak mengganggu atau tidak mengagetkan orang lain, seperti itu pesan moralnya. Oke. Iya. Ini dok, kalau untuk keluarga dok, misalnya punya sanak keluarga, terus ada salah satu keluarganya yang punya penyakit jantung, terus yang tadi dok misalnya kena petasan terus tiba-tiba meningkat gitu ya, denyutnya itu harus gimana dok? Pertolongan pertamanya sebelum dibawa ke IGD gitu gimana dok? Di rumah gitu? Ya kalau di rumah yang pasti pasien yang sudah punya riwayat jantung atau punya bakat aritmia ya, itu yang pasti untuk tata laksana pertamanya pasien ditenangkan terlebih dahulu. Ya jangan jika dia bergejala misal dada mulai nggak enak ya, dada mulai nggak enak, kemudian mulai kerasa berdebar atau sesak napas atau justru dia malah pingsan ya, itu tindakan pertamanya jangan dirubung. Kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya, dikerubuti? Dikerubuni ya. Jadi kalau ada apa-apa itu pasti 2%-nya penolong. Oke. 98% nonton ya, itu yang dihindari. Jadi orang dengan sakit jantung hidup seperti itu ada keluhan, lebih baik jangan dikerubuti ya. Cukup 2 penolong atau 3 ya. Biarkan pasien itu tenang dan bernapas perlahan ya. Kasih minuman hangat ya biar dia tenang. Kalau dia biasa tenang, gejala hilang nggak ada masalah. Cuman kalau tetap berlanjut ya, segera ambil HP terdekat, hubungi Mawas RSUD Sudiran Mangunsumarso untuk penanganan lebih lanjut dan cepat. Oke, betul sekali ya dok ya. Ternyata di RSUD juga ada panggilan ya dok ya, bisa memanggil langsung tim Mawas. Nanti bisa langsung dijemput ke rumahnya gitu ya dok ya. Jadi nggak bingung lagi gitu ya dok ya. Minta bantuan siapa sih gitu ya dok ya. Oke, siap dok. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, mungkin masih ada lagi? Sudah habis nih. Sudah habis gitu dok. Mungkin satu lagi dok dari saya, hubungannya penyakit jantung sama keringetan gitu apa ya dok ya? Karena kan kadang aduh ini keringetan, mungkin saya punya penyakit jantung kali ya, kok keringetnya banyak gitu. Ya itu kabar yang tersiar pada saat saya SMA SMP ya. Jadi itu kalau tangannya banyak airnya, berair keringat tuh, wah kamu sakit jantung tuh. Nah setelah saya pelajari ya, sekolah jantung ternyata nggak ada hubungannya ya. Jadi berkeringat di tangan itu ada hyperhidrosis ya, itu berbeda, tidak ada hubungannya dengan sakit jantung ya. Orang-orang dengan sakit jantung biasanya adalah keluhannya mudah lelah saat aktivitas, mudah ngos-ngosan dibandingkan dengan usia sebayanya. Kemudian jika tidur dia sering terbangun sendiri ya, gelagapan istilahnya, kayak kerendam air ya, dia tiba-tiba bangun, sering seperti itu. Jadi dia butuh bantal yang lebih banyak. Kemudian kaki bengkak kedua-duanya, yaitu maka itu pertanda adanya suatu sakit jantung. Ya tidak mesti sakit jantung ya, tapi harus segera diperiksakan ke poliklinik jantung ya, untuk kita cek semuanya, mulai dari USG jantung, kemudian apakah perlu treatment atau tidak, apakah yang di sini sedang kita lakukan, apakah ada kelainan jantung yang tidak terdeteksi ya dengan gejala-gejala seperti itu.
dengan orang-orang dengan faktor risiko, ya, maka kita sarankan melakukan CT kardiak. Ya, kebetulan di Wonogiri juga cuman ada di RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso. Ya, jadi mantap, lengkap sekali dok. Ya, kebetulan kita sedang gencar-gencarnya karena sakit jantung merupakan pembunuh nomor 1 ya. Jadi banyak yang meninggal tidak terdeteksi, katanya masuk angin duduk tiba-tiba meninggal. Nah, itu kita yang hindari. Makanya sebaiknya jika punya faktor resiko ya, atau punya diabetes yang tidak terkontrol ya, seperti itu, atau punya riwayat keluarga ya, dia kadang nyeri dada, itu lebih baik segera periksakan ke kita. Kemudian kita USG jantung, kita lakukan beberapa pemeriksaan, dan kalau perlu kita lakukan CT kardiak untuk tahu ada kelainan di pembuluh darah koronernya atau tidak, seperti itu. Oke. Ya. Wah, ternyata kalau untuk sarana prasarananya di RSUD ini untuk deteksi jantung itu sudah lengkap ya dok ya. Beberapa alat itu memang hanya ada di sini gitu ya dok ya. Jadi mungkin untuk masyarakat yang punya keluhan silahkan segera diperiksakan, daripada semakin lama tidak terdeteksi justru makin parah ya dok ya. Malah tiba-tiba ujuk-ujuk kok masuk angin duduk terus bablas gitu ya dok ya. Itu yang kita hindari. Oke, mungkin obrolan kita hari ini itu dok sangat bermanfaat dan sangat padat gitu ya dok ya informasinya. Semoga bermanfaat untuk seluruh sahabat Sudiran begitu. Tadi untuk catatannya agar kita dapat mencegah penyakit jantung berarti harus rajin olahraga ya dok ya. Terus tadi hindari makanan-makanan fast food, kemudian makanan yang mungkin manis, dan juga makanan-makanan yang tadi kopi boleh yang dalam kadar yang murni, untuk yang tambahannya dikurangi seperti itu ya dok. Mungkin ada closing statement dari dokter dok, monggo silakan. Ya, mungkin sedikit aja kita akan berupaya menekan ya dalam program nasional Kemenkes. Kita berupaya menekan, salah satunya adalah penyakit jantung ya, di mana terjadi merupakan salah satu faktor kematian tertinggi ya di dunia bahkan. Nah, kita Dr. Sudiran Mangunsumarso itu kita berupaya menekan angka kejadian tersebut dengan apa? Yang pertama adalah preventif ya. Oleh karena itu kita sediakan macam-macam alat komplit di sini untuk mempreventif atau mencegah adanya serangan jantung mendadak. Dengan apa? Ya itu tadi, dengan pemeriksaan sebelum terjadinya gejala. Ya. Jika sudah terjadi gejala ya sudah terlambat, ya kita tetap tangani seoptimal mungkin supaya tidak terjadi end stage tadi nih. Jadi tidak terobati dengan baik, akhirnya pasien terjadi gagal jantung yang kronis, akhirnya tidak bisa beraktivitas, akhirnya jadi nyuwun sewu hanya berdiam di rumah, tidak ya akhirnya akan semakin perburukan. Ya, sebaiknya sebelum terjadi seperti itu monggo periksa ke Poliklinik Jantung RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso untuk kita lakukan pemeriksaan selengkapnya, seperti itu. Ya, terima kasih dokter. Jadi ini informasi juga ya buat sahabat Sudiran semuanya. Ini Poliklinik Jantung sudah dibuka ya dok ya di RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso. Sudah melayani pasien umum dan mulai per 15 Juli insya Allah akan sudah melayani pasien BPJS ya dok ya. Dan monggo dimanfaatkan seluruh sarana prasarananya yang lengkap tadi ya, hanya ada di Rumah Sakit Sudiran Dr. Sudiran Mangunsumarso Kabupaten Wonogiri. Sudah lengkap insya Allah untuk deteksi dini dari penyakit jantung gitu ya dok ya. Ya. Gitu. Terus ini juga catatan untuk kaum milenial ya yang mungkin nonton di sini, itu kurangi rebahan. Kurangi ngopi yang manis-manis, ngopi yang murni nggak apa-apa, dan juga perbanyak olahraga. Begitu pesan dari saya. Ya. Ada tambahan lagi dok?
yang gigi tadi. Oh, yang gigi tadi dok. Oh iya, Ya. silahkan. Di sini di RSUD juga ada poliklinik gigi. Nanti bisa bertemu saya di poliklinik gigi yang punya keluhan gigi. Monggo bisa datang dari Senin sampai Sabtu. Jam kerja ya dari jam 7 sampai jam 2. Untuk poliklinik jantung sama ya dok ya? Sama, Senin sampai Sabtu. jam kerja. Jam kerja Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 2, pendaftaran sampai jam 1 ya. Untuk hari Jumat pendaftaran sampai jam setengah 11 dan untuk hari Sabtu pendaftaran sampai jam 12. Begitu dari kami support hari ini Sudiran Podcast. Sampai bertemu di support selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Harus